anak-anak ada tagihan uang sekolah. Tapi bukan karena mereka mau naikkan kelas, harus pesan buku. Batas terakhir besok. Saya bilang, udahlah kita berdoa aja lah. Kalau ada duit datang nanti. Kalau enggak ya sudah, enggak usah pakai buku. Saya bilang gitu, sama aja teman. Kan gitu. Tetapi ternyata ada yang peduli juga lah. Tapi namanya enggak mau disebut ya, apa boleh buat kan gitu. Ada yang peduli. Nah, sekarang dengan kepedulian ini, dengan kepedulian ini saya bisa beli buku lah untuk anak-anak. Saya bilang tadi sama anak saya, si Tasya, sekarang pesan aja bukunya. Besok bisa saya Papa transfer. Yakin Pak? Yakin. Dulu pun begitu juga. Jam 2 sampai jam 11 malam. Istri saya udah bilang, Pak ini anak-anak ada tagihan buku. Iya uang kita ada cuma 2 juta mah. Terus mau bagaimana? Bagaimana? Sedangkan yang mau dibayar, nanti besok kita nggak makan. Tolong dinyalain dong Pak Kuang atau siapa yang bisa bantu. Sudah. Sorry, Pak Paul, sorry. Kuota saya tadi habis. Ini maksudnya bocorannya, Pak Jenderal. Bocorannya itu tadi, Pak Johnny Tobing ini Lumitan. kemarin Pak Tobing bikin miris. Ini jenderal tapi sekolahin anak aja nggak ada biaya. Ini gimana pemerintah kita ini? Saya bersyukur ya, anak saya sekolah 3 orang, itu saya nggak bayar. Ya, satu anak itu 4 juta di Saint John itu. Tetapi dulu, karena kadrun-kadrun itu melarang berdirinya sekolah itu, nah waktu itu saya aneh, kok ini sekolah di demo. Akhirnya saya ketemu sama ketua yayasannya, Bu Susi. Waktu itu ini ada apa Bu? Kami sudah punya EMB Pak. Dari Provinsi Jawa Barat. Tapi bergeser menjadi Provinsi Banten. Kami nggak boleh membangun. Sudah berapa lama ini? Sudah hampir 3 tahun. Ibu percaya nggak? Serahkan ke saya. Minggu depan bangun. Saya akan tungguin di sini dengan pasukan saya. Nah, waktu itu ada namanya Pak Budi Pramono lah. Yang bagian urusan begitu. Saya nanti akan kirimkan intelijen saya. Saya akan cek siapa biang kerok di belakang ini. Nah, ternyata marinir. Saya panggil si Letkol Marinir. Saya udah kolonel waktu itu. Namanya Bambang. Tapi dia jenderal sudah. Bahkan dia sudah bintang 2. Kemarin saya ketemu di Seskota ini, dia peluk-peluk saya. Kau waktu itu kalau nggak ngikuti perintah saya, kau mungkin sudah dibuang ke Rian dan kau udah cacat, saya bilang. Iya bang, aku terima kasih bang. Walaupun abang marah-marah sama saya. Karena waktu itu Dan Kormar adalah komandan kompi saya waktu Taruna. Dan saya anak kesayangannya. Kamu tahu kan saya sama Dan Kormar begitu dekat? Saya bilang. Iya mas. Oke, tinggalkan. Dia bawa waktu itu, saya undang ke restoran makan. Ya, dia bawa orang Pakistan satu. Dia bilang lah, itu memang wilayah ini sudah saya kuasai. Oh enaknya kau ngomong, kamu betul, kamu memang warga negara Indonesia, tapi akan saya cari kau siapa sebenarnya, saya bilang. Kau bilang ini terjadi waktu ribut-ribut 97, 98 itu, dia bilang dia mengamankan Ndas Mukio, saya bilang, saya masuk di wilayah BSD ini sejak tahun 79. Lulus dari Akademi Militer saya taruh di Serpong ini. Ini masih hutan belantara. Kamu jangan bilang macam-macam. Itu saja. Kenapa BSD tidak hancur? Itu pasukan saya mengamankan di jembatan itu, saya bilang. Bukan kau, saya bilang. Ngawur aja kau. Tetapi Karawaci, Lipo Karawaci hancur nggak? Hancur. Karena si James Riyadi itu sombong. Dia tidak menghargai tentara. Setelah 135 mayat, anak buah saya mengangkat itu di Lipo Karawaci itu, di mallnya itu. Baru kira-kira berapa tahun kemudian dibangunlah Korem di situ. Ya kan, sombong sekali. Nah, saya mau beritahu, aduh lepas lagi nih. Enggak ya, masih dengar ya? Oke lah. Nah, jadi waktu itu, saya bilang, siapa ini? Tiap hari demo. Diturunkan orang bertruk-truk di tanahnya pembangunan sekolah itu. Nah, setelah si Pakistan sama
Letkol ini, waktu itu dia mayor ya, mayor. Setelah saya pecundangi, waktu itu malam itu diskusi, Mas, ini perintah jenderal. Jenderal mana? Jenderal Majen Suranto. Aduh, saya pernah jadi wakilnya Pak Majen Suranto. Nasionalisnya tinggi, Dek. Enggak seperti itu. Ayo, kau saya bawa sekarang ke rumahnya. Saya tahu rumahnya. Biar saya pengen tahu. Kau jangan mengadu-ngadu angkatan darat, saya bilang. Betul, Bang, saya bilang. Kalau nggak betul, awas kau ya, saya bilang. Kau bisa saya pindahkan besok ke Rian Barat sana. Biar nangis kau. Akhirnya dia ngaku. Ternyata mereka dibayar. Aduh, kampungan kamu. Kau kira saya ini nggak punya intelijen? Nah, setelah itu, yang demo tuh ibu-ibu, apa segala macam. Saya kawal sama anak buah saya. Pembangunan berjalan. Siapa yang macam-macam, tarik. Ya, waktu itu masih oke-oke aja lah kita. Walaupun reformasi baru ngomong-ngomong saja. Tapi kita masih berkuasa karena kita di DPR masih ada. Saya bilang, ini apa mereka? Bangunlah sekolah itu. Tetapi kan anak saya belum ada yang kecil-kecil ini. Nah, ketika saya pensiun, ya belum hampir mau pensiun lah. Ya udahlah, udah mau pensiun lah waktu itu ya. Nah, saya datang ke sekolah itu, rupanya mereka masih kenal saya. Saya menghadap kepala sekolah yang mengatur penerimaan siswa. Saya bilang, ini kan sekolah Katolik, Pak, biasanya ada diskon. Begitu saya masuk ke sana, wah ini kan Pak Tobing yang kami cari-cari. Loh, kenapa saya dicari-cari? Loh, sekolah ini nggak berdiri kalau nggak gara-gara Bapak. Kami yang harus berterima kasih. Karena Bapak waktu itu saya cari, ya saya pindah Pak. Kan saya pindah-pindah. Tidak mungkin saya satu tempat aja. Sekarang saya ada di sini. Mau masukkan sekolah anak saya TK. Terus Bapak itu bilang sama Pak Budi, kami tidak akan mau menerima bayaran sepeser pun. Silakan masukkan anak Bapak sekolah. Nah, jadi silakan anak Bapak sekolah, tapi cuman uang buku, ya uang buku sama uang pakaian sama ekstrakurikuler itu ya Bapak tanggung lah. Oke lah kalau gitu nggak masalah. Makanya kemarin itu saya udah mikir di ATM saya tinggal 1 juta, ya belum menerima pensiun, anak-anak ada tagihan uang sekolah. Tapi bukan karena mereka mau naikkan kelas, harus pesan buku, batas terakhir besok. Saya bilang, udahlah kita berdoa aja lah, kalau ada duit datang nanti. Kalau enggak ya sudah, enggak usah pakai buku. Saya bilang gitu, sama aja teman. Kan gitu. Tetapi ternyata ada yang peduli juga lah, tapi namanya enggak mau disebut ya, apa boleh buat kan gitu. Ada yang peduli. Nah, sekarang dengan kepedulian ini, dengan kepedulian ini saya bisa beli buku lah untuk anak-anak. Saya bilang tadi sama anak saya, si Tasya, sekarang pesan aja bukunya. Besok bisa saya Papa transfer. Yakin Pak? Yakin. Dulu pun begitu juga. Jam 2 sampai jam 11 malam. Istri saya udah bilang, Pak ini anak-anak ada tagihan buku. Iya uang kita ada cuma 2 juta mah. Terus mau bagaimana? Bagaimana? Sedangkan yang mau dibayar, nanti besok kita nggak makan. Nggak tahu jam 11 malam, Panglima Kodam 3 yang namanya Hadi Prasojo, telepon saya. Nggak tahu dari mana kok tiba-tiba telepon. Had, tumben kau. Dia tanya begini, abang ada di mana? Ya di tempat tidur lah. Udah mau tidur. Udah bang, aku ada rezeki sedikit. Coba kirimkan rekening. Tahu-tahu dia kirim 7 juta. Waduh, saya bilang sama istri saya. Makanya carilah kebenaran itu. Itulah yang akan, semuanya akan ditambahkan. Kemarin juga saya berdoa kok. Aduh, gimana anak-anak ini minta begitu. Jadi mohon maaf lah ya. Memang hidup saya begini. Saya kira Pak Santi Amer udah ke rumah saya kok. Ya kan sudah lihat siapa saya. Ya kan nggak ada apa-apa di sini hanya buku. Kalau buku apa saja boleh. Gitu loh. Jadi ini apa namanya? Inilah problema hidup saya. Tapi saya serah sama Tuhan. Saya waktu kemarin juga berdoa sama Tuhan itu saya bilang apa? Sebelum saya Zoom itu kan. Saya Zoom kemarin hari Selasa kan.
Tadinya istri saya bilang, Pak nggak usah jumlah, istirahat aja. Ah, udahlah saya nggak enak. Santi Amer desak-desak terus saya, apa tema malam ini. Bayangin Santi Amer itu ngirim saya buat tema aja itu jam berapa itu. Ya, saya kirim juga ke Pak Pauljang. Jam berapa itu Pak Pauljang saya kirim? Pak Pauljang kan tahu. Nah itu saja saya tadinya, istri saya udah bilang, kita berdoa aja lah Pak. Ngapain mikirin jum-jum katanya gitu kan. Udahlah, maunya Tuhan. Saya bilang gitu aja. Ya, tetapi mungkin ada yang terpetik juga hatinya, ya syukurlah. Ya kan? Makanya saya bilang sama istri, itu lihat aja tiba-tiba ada yang mau bantu kita. Saya bilang sama anak-anak, Pak yakin Pak besok bisa dibayar? Iya. Bapak nggak utang? Enggak, saya bilang. Lebih bagus kalian nggak usah sekolah lah, di rumah aja nggak apa-apa. Saya ngajarin, saya bilang. Emangnya gurumu lebih pintar dari saya bilang gitu aja. Nah, tapi tadi itulah Tuhan kita berdoa aja lah nak. Udah kalau dapat. Kamu jangan bikin papa marah ya, saya bilang gitu aja. Kalau papa marah rezeki lari. Jadi besok lah bayaran terakhir. Tadi istri saya bilang, Pak itu udah ada tagihan. Besok terakhir. Kalau papa nggak bayar, nah berarti anak-anak nggak dapat buku. Ya udahlah sabar aja lah nanti. Nah, oleh ketua yayasan, anak-anak ini nggak boleh bayar. Kalau saya bayar, dari mana? 12 juta. 3 kali 4, 12 juta. Bayar mereka. Tanya di sana itu, 4 juta. Tapi mohon maaf, ini jangan dikeluarin ini omongan saya. Nanti saya jadi nggak enak jadi jenderal ini. Oh iya, anak bu. Terdengar itu Pak. Tapi Pak Aduh. Tobi, Tadi lanjut. Pak Tobi Nah, itu. kan contoh Makanya- Ya, memang banyak yang susah Pak Jenderal. Saya punya teman di Pondok Indah. Bintang dulu. Saya kaget. Istirahat dulu.